Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, seperti biasa saya akan ambil 5 kartu terkait kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa, yang mau konsultasi silahkan kontak tim saya di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kirim bukti transfernya. Nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda minggu ini. Aries, siap? 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupan, keuangannya, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, kita lihat Aries kehidupannya. King of Wands. Kayaknya sering ya Aries, Raja Tongkat. Mungkin memang tipenya Aries itu penuh semangat, pantang menyerah. Ada yang bilang Aries itu keras kepala, tapi nggak juga. Biasanya dia ngotot kepada hal yang prinsip. Jadi sesuatu yang dia yakini dia berhasil, dia akan fight sekuat tenaga, semampu yang dia bisa untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Termasuk ini Raja Tongkat. Dia nggak mau lagi nengok ke belakang, never look back, straight forward. Lihat yang ke depan, yang bisa memberi harapan hidup bahagia, semangat, yakin dengan apa yang sudah menjadi tujuan kehidupannya. Jadi nggak ada tuh alasan alasan nggak bisa, alasan capek. Kalau Aries biasanya malah rela memforsir diri untuk mencapai satu tujuan besar ya. Nah, berkaitan dengan kartu kehidupan, Aries mulai meyakini bahwa jika kita berjuang sungguh-sungguh ya, mengerahkan semua potensi yang ada, melewati semua halang rintang yang ada, target yang diinginkan itu bisa tercapai dengan jauh lebih mudah. Maksudnya di luar dari perkiraan, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah perjuangan, semangat, keyakinan, dan tidak putus harapan. Di sini raja yang memandang ke depan, dia nggak mau nengok lagi ke belakang. Jadi digambarkan wajahnya agak miring, duduk di singgasana ya, di belakangnya warna kuning seperti keemasan. Aries sangat yakin sekali kalau apa yang dia perjuangkan itu sesuatu yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan. Walaupun jangkanya cuma seminggu, tapi buat Aries ini penting karena membuktikan bahwa dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya bisa terwujud. Mudah-mudahan lancar ya. Yang penting tenang, nggak emosian. Udah, jangan diladenin orang yang cuma bisa memantik amarah Aries. Lebih baik merapat kepada orang yang memberi influence positif dan menyemangati dalam hidup ya. Oke, berikutnya keuangan Aries. Queen of Swords, Ratu Pedang. Ini gambaran ratu yang sangat-sangat kuat, artinya pejuang, tangguh gitu ya. Apapun akan dilakukan, yang penting semua hal yang berkaitan dengan masalah keuangan bisa tercover, bisa terrealisasi. Kalaupun misalnya nggak semuanya, tapi dia bisa puas karena yang dilakukan sudah all out gitu ya. Apa saja yang memungkinkan mendatangkan perubahan, mendatangkan perbaikan dalam hal finansial, dalam hal perubahan kehidupan, ini yang menjadi pendorong Aries selalu yakin bahwa masalah keuangan selalu bisa diatasi, selalu bisa dihadapi, selalu bisa
tuntaskan dengan cara kekeluargaan, dengan cara penyelesaian yang elegan gitu ya. Jadi buat Aries, apapun yang ada dalam seminggu ini, yakinlah selalu ada jalan terbuka kalau memang mau berikhtiar untuk menyelesaikan segala tanggung jawab ya, cicilan, angsuran, pembayaran, hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan, insya Allah bisa diatasi. Mungkin juga ada permintaan dari keluarga, orang tua, ayo bantu, ada urusan ini, urusan itu, mungkin jadi pusing gitu ya, tapi jangan dibawa tegang. Insya Allah kalau hati kita ikhlas, ada aja rezeki yang datang untuk bisa kita bantu ya, keluarga terdekat kita. Kemudian asmara berpasangan Aries, ini gambarnya kesatria piala, Knight of Cups. Dengan kuda putih, kesatrianya membawa piala yang bercahaya. Diingatkan untuk Aries supaya betul-betul peka dengan hatinya, peka dengan perasaannya, bagaimana memperlakukan orang yang disayangi, orang yang dicintai, supaya selaras, connect, harmonis. Kemudian satu sama lain saling memahami apa yang bisa membuat hati tenang, hati tentram, merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa didengarkan, merasa diprioritaskan, merasa dimuliakan. Itu yang paling penting, karena kebanyakan dalam berpasangan selalu pengennya kita yang diprioritaskan, kita yang didengarkan, kita yang didahulukan. Tapi kalau dibalik sudah begitu belum? Jangan ya, harus melakukan sesuatu yang adil. Namanya juga dalam berpasangan ya, kita harus bisa equal. Jangan egois, jangan merasa saya kan yang dicintai, harusnya saya diprioritaskan. Bukan begitu. Untuk menciptakan satu hubungan yang harmonis, romantis, selalu ada gairah cinta, harus muncul greget-greget yang ada sehingga iramanya tuh indah, nggak monoton, nggak flat, nggak jenuh, selalu tahu cara menghidupkan suasana sehingga tujuan dalam membangun satu hubungan cinta jelas, mencapai kebahagiaan lahir dan batin ya. Berikutnya adalah asmara lajang Aries, Two of Pentacles, 2 koin, ditimbang-timbang, bingung antara kebutuhan hidup yang harus dikejar tapi keinginan punya seseorang untuk bisa melabuhkan cinta atau melabuhkan hati. Kalau memang ada satu tugas tanggung jawab yang besar, mungkin ini jadi penyerta, jangan jadi skala prioritas gitu ya, nanti malah nggak fokus. Tapi kalau Anda merasa ada di 2 kondisi ini, lagi ada kerjaan yang harus diseriusin, tapi ada seseorang yang memang menyita waktu karena dia minta perhatian dalam proses pendekatan gitu ya, ya Anda jangan sampai membuat dua-duanya jadi kacau. Harus bisa memilih mana yang akan dilakukan ya. Kalau lagi fokus ke pekerjaan, kasih pengertian dulu atau ngobrol dulu dengan seseorang yang masih dalam taraf penjajakan nih, belum jadian, tapi kadang-kadang ada yang baperan gitu ya, langsung ngambek, langsung back off ya. Jadi harus ada strategi supaya dia merasa tidak ditinggalkan, nggak dicuekin, nggak diisengin gitu ya. Nah, ketika Anda juga dalam kondisi yang unstable secara finansial, Anda juga kan harus memperbaiki kehidupan pribadi dulu, nggak melulu cinta gitu ya. Keseimbangan ini yang akan membuat Anda bisa sukses di dalam posisi kehidupan finansial dan kehidupan percintaan. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri dulu, belum mau cinta-cintaan, Anda berada di ambang situasi yang memang berat sekali tuntutannya, harus memenuhi kebutuhan keluarga atau orang tua gitu ya, menyelesaikan urusan-urusan kebutuhan pokok dalam kehidupan Anda, dan ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ini berkaitan dengan masalah kewajiban untuk bisa memposisikan hidupnya tercukupi, memposisikan hidupnya sejahtera, memposisikan hidupnya berkurang segala tanggungan atau tagihan-tagihan yang berkaitan dengan belanja gitu ya, boros. Nah ini kalau boros bahaya, nanti malah yang ada utang numpuk. Jangan dong, kan masih lajang. Harus punya rencana untuk masa depan, dimana punya kalau bisa dibilang punya rencana masa depan yang cerah. Jadi kalau kita punya simpanan yang banyak, punya rencana kehidupan yang jelas, insya Allah step by step kehidupan kita makin makmur dan sejahtera ya. Oke, berikutnya
adalah kesehatan Aries. 6 apa 7? 7 sudah belum? 6 ini ya. Terus saya mau nanya 7 menit sudah belum? Ini 6 tongkat elemen api berkaitan dengan 6 tongkat berkaitan dengan elemen api ya. Tongkat elemen api berkaitan dengan semangat. Jadi berkaitan dengan Aries, harus semangat, harus tahu pola hidup sehat, harus disiplin ya, mendisiplinkan diri, ketat. Mau lancar, mau sukses urusannya ya harus sehat. Kalau kita sakit, lemah, ngedrop, kita nggak akan tahu bagaimana bisa mengerjakan segala urusan, bisa menyelesaikan segala kegiatan kalau dalam kondisi yang ngedrop, yang nggak sehat gitu ya. Hindari makanan-makanan yang hanya bikin Anda jadi batuk tuh gitu ya. Kondisi kurang minum membuat Anda jadi batuk, kemudian jadi menjadi kolesterolnya naik, trigliseridnya naik. Pokoknya hindari. Kalau mau sehat, ketat ya, perketat ya, mungkin pola hidupnya yang sehat. Jangan cuma karena ingin ini, ingin itu, makan ini, makan itu, tapi akhirnya overweight, kemudian kolesterol tinggi, belakang ini tengkuknya sakit gitu ya, tensinya naik, jadi gampang emosian atau ngedrop, jadi gampang capek. Jangan ya. Gula juga harus dijaga kadar minum gulanya, minum yang manis-manis ya, dikurangi supaya tetap sehat, kuat, bersemangat ya. Insya Allah kabar baik yang meliputi kehidupan Anda dalam seminggu ini yang berkaitan dengan kesehatan, karena lancar dalam berbagai urusan yang dikerjakan tanpa kendala. Oke Aries, dari apa yang saya bahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, nggak ada resonansinya, ya udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, ada tim saya, silahkan dikontak di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Kirim bukti transfer, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aries. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.